Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Kelvin, Hari, Hagi, Indah, Lintang, dan Fatur akan mempresentasikan hasil review kami tentang mikroba yang menguntungkan bagi pertanian. Adapun mikroba yang menguntungkan di bidang pertanian tertuang di dalam jurnal berikut. 1. Jurnal 1. Judul pengaruh dosis Rhizobium serta macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah, Arachis hypogaya L. Varietas kancil. Penulis Diah Asih Fitriana, Titik Islami dan Yogi Sugito. Tahun 2015. 2. Jurnal 2. Judul Perbaikan Pertumbuhan dan Kualitas Tanaman Lidah Buaya di Tanah Gambut dengan aplikasi Mycorrhiza arbuscula dan pemupukan. Penulis, Iwan Sasli, Sudirman Yahya, Sudrajat, Yadi Setiadi dan Sudarsono. Tahun 2008. 3. Jurnal 3. Judul Studi Awal Pemberian Mycorrhiza untuk Mengendalikan Penyakit Layu Fusarium Pisang. Penulis Muhammad Rohman Bukhori, Rida Oktorida Hastini, Nani Mariani. Tahun 2020. Latar belakang. Latar belakang penelitian berdasarkan jurnal, Diah Asih Fitriana, Titik Islami dan Yogi Sugito, 2015, tentang pengaruh dosis Rhizobium serta macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah, Arachis hypogaya L. Varietas kancil, yaitu 1. Tanaman kacang tanah membutuhkan unsur hara esensial seperti N, P, dan K untuk pertumbuhan dan produksinya. Maka dari itu, diperlukan teknologi penambatan N secara hayati melalui inokulasi Rhizobium untuk mengefisienkan pemupukan nitrogen, Noortaceae, 2005. Bakteri Rhizobium bersimbiosis dengan tanaman legum. Kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Bakteri Rhizobium hanya dapat memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. 2. Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh dosis Rhizobium serta macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Metode. Metode yang digunakan pada penelitian berdasarkan jurnal, Diah Asih Fitriana, Titik Islami dan Yogi Sugito, 2015, tentang pengaruh dosis Rhizobium serta macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah, Arachis hypogaya L. Varietas kancil yaitu 1. Penelitian menggunakan rak faktorial masing-masing perlakuan terdiri perlakuan pertama I0, tanpa inokulum, I1, inokulum Rhizobium, legin, 5 g kg benih, I2, inokulum Rhizobium, legin, 10 g kg benih, I3, inokulum Rhizobium, legin, 15 g kg benih. Perlakuan kedua P0, tanpa pupuk P1, pupuk kandang sapi. P2, pupuk kandang ayam. 2. Parameter pengamatan meliputi luas daun, indeks luas daun, laju pertumbuhan tanaman, berat kering tanaman, jumlah bunga, jumlah ginofor, jumlah polong, jumlah bintil akar, bobot kering polong, indeks panen. Hasil penelitian berdasarkan jurnal dan proceeding, Diah Asih Fitriana, Titik Islami dan Yogi Sugito, 2015, tentang pengaruh dosis Rhizobium serta macam pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah, Arachis hypogaya L. Varietas kancil yaitu terdapat interaksi signifikan antara pemberian inokulum Rhizobium dan jenis pupuk kandang pada parameter indeks luas daun, laju pertumbuhan. Hal ini dihubungkan dengan adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya matahari, di mana luas daun bertambah untuk menangkap lebih banyak cahaya dalam kondisi pencahayaan rendah. Sitompul dan Guritno, 1995. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tanaman kacang tanah dipengaruhi oleh dosis inokulum dan jenis pupuk kandang yang diberikan, serta interaksi keduanya terhadap ketersediaan nitrogen dan kondisi tanah. Pada jumlah bintil akar interaksi nyata pada 49 HST dan 63 HST, peningkatan bintil akar sejalan dengan teori bahwa bintil akar berfungsi dalam fiksasi nitrogen, yang didukung oleh keberadaan bahan organik dan kondisi tanah yang baik. Singh et al. 2008, Nuha et al. 2014. Pada berat kering polong tidak terdapat interaksi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fiksasi nitrogen oleh Rhizobium berperan penting dalam menyediakan nitrogen yang cukup untuk pembentukan polong yang optimal. Hamdi, 2009. Tidak terjadi interaksi signifikan antara pemberian inokulum Rhizobium dan jenis pupuk kandang pada hasil panen tanaman kacang tanah.
Hal ini menunjukkan bahwa inokulum rhizobium pada dosis tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nitrogen tanaman kacang tanah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah anakan dan jumlah polong. Hasil ini konsisten dengan teori bahwa bintil akar yang efektif dalam menambah nitrogen dari udara dapat merangsang pertumbuhan vegetatif dan reproduktif tanaman. Rauf Sihombing, 2000. Terjadi interaksi pada parameter indeks panen akibat pemberian inokulum rhizobium dan jenis pupuk kandang. Penggunaan inokulum rhizobium pada dosis lebih rendah, 5 g kg benih, tanpa tambahan pupuk kandang memberikan hasil yang optimal pada indeks panen. Ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara inokulum rhizobium dan kondisi tanah, di mana dosis yang lebih rendah dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam konteks ini. Kesimpulan. Pemberian inokulum rhizobium dan jenis pupuk kandang terjadi interaksi pada beberapa parameter yaitu, indeks luas daun umur 35 HST, laju pertumbuhan tanaman, jumlah bunga pada umur 35 HST, jumlah ginofor umur 49 HST, jumlah bintil akar umur 49 HST dan 63 HST, jumlah polong panen, dan indeks panen. Pemberian inokulum rhizobium 10 g/kg benih dan jenis pupuk kandang ayam memberikan hasil jumlah polong lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan pemberian inokulum rhizobium 0 g/kg benih dan tanpa pupuk kandang. Latar belakang penelitian berdasarkan jurnal, Iwan Sasli, Sudirman Yahya, Sudrajat, Yadi Setiadi dan Sudarsono, 2008, tentang perbaikan pertumbuhan dan kualitas tanaman lidah buaya di tanah gambut dengan aplikasi Mycorrhiza arbuscula dan pemupukan, yaitu 1. Tanaman lidah buaya tumbuh subur terutama pada tanah-tanah yang kaya bahan organik. Budidaya lidah buaya di lahan gambut Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat mampu menghasilkan produksi 8.000 kg bulan. Dengan bagian pelepah yang dipanen dapat mencapai rata-rata 1,5 kg per pelepah dan panjang pelepah mencapai 70 cm, Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak, 2004. Pengembangan lidah buaya di lahan gambut menghadapi berbagai kendala terutama yang berkaitan dengan tingkat kesuburan gambut yang rendah, yaitu rendahnya pH, kapasitas tukar kation, KTK, yang tinggi sehingga kation-kation Ca, Mg, K, dan Na digantikan oleh ion H pada kompleks jerapan. Kejenuhan basa rendah, dan tingkat serangan patogen yang tinggi di tanah gambut. Upaya peningkatan serapan hara oleh tanaman lidah buaya dan sekaligus upaya peningkatan ketahanan terhadap patogen tanah dapat merujuk kepada pemanfaatan mikroorganisme potensial antagonis yang selama ini sudah banyak diterapkan pada jenis tanaman lain, di antaranya yaitu fungi Mycorrhiza arbuscula, FMA. Aplikasi Mycorrhiza diharapkan dapat membantu meningkatkan hara-hara tersedia dan serapan unsur hara oleh tanaman lidah buaya, sekaligus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen akar pada lahan gambut. 2. Tujuan penelitian mengetahui efektivitas pemberian Mycorrhiza dan pemupukan tanaman lidah buaya di tanah gambut, sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk meramu teknik budidaya lidah buaya spesifik lokasi dengan pemanfaatan sumber daya alami. Metode yang digunakan pada penelitian berdasarkan jurnal, Iwan Sasli, Sudirman Yahya, Sudrajat, Yadi Setiadi dan Sudarsono, 2008, tentang perbaikan pertumbuhan dan kualitas tanaman lidah buaya di tanah gambut dengan aplikasi Mycorrhiza arbuscula dan pemupukan, yaitu 1. Penelitian ini menggunakan rancangan petak-petak terpisah, split-split plot design, yang terdiri dari 3 faktor dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah Mycorrhiza arbuscula, main plot, dengan 3 taraf, yaitu, tanpa Mycorrhiza, M0, Mycorrhiza mycover, M1, dan Mycorrhiza asal Rhizosfer nenas, M2. Faktor kedua adalah pupuk anorganik, anak petak, dengan 2 taraf perlakuan, yaitu komposisi NP, K, Mg masing-masing, tanpa pupuk anorganik, A0, 5, 4, 7, 5, 2, 5 ger, tan. A1, 10, 8, 15, 5 ger tan. A2, dan 20, 16, 30, 10 ger tan. A3. Faktor ketiga adalah pupuk organik, anak-anak petak, dengan 4 taraf perlakuan, yaitu, limbah ikan, O1, limbah udang, O2, limbah ikan terfermentasi, O3, dan limbah udang terfermentasi, O4. 2. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah spora FMA asal Rhizosfer nenas per 20 gr. Contoh tanah dihitung dengan metode tuang saring basah. Genus FMA asal Rhizosfer nenas, propagul infektif dari FMA per 20 gr. Contoh tanah dihitung,
persentase akar terinfeksi oleh FMA melalui teknik pewarnaan, jumlah tanaman yang terserang penyakit busuk lunak Chrysanthemi, lebar pelepah, cm, panjang pelepah, cm, bobot basah pelepah, gram, bobot kering tajuk, gram, serapan hara tanaman, gram tanaman, kadar asam amino, metode chromatografi, dan respon tanaman terhadap FMA dengan menghitung percent growth response. Hasil penelitian berdasarkan jurnal dan proceeding, Iwan Sasli, Sudirman Yahya, Sudrajat, Yadi Setiadi dan Sudarsono, 2008, tentang perbaikan pertumbuhan dan kualitas tanaman lidah buaya di tanah gambut dengan aplikasi Mycorrhiza arbuscula dan pemupukan, yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah gambut asal Rhizosphaera nenas memiliki propagul alami Mycorrhiza yang potensial untuk dikembangkan dan diaplikasikan pada tanaman lidah buaya di tanah gambut. Pada tanaman tanpa perlakuan Mycorrhiza, M0, lebih banyak terdapat serangan penyakit busuk lunak yang disebabkan patogen tanah oleh bakteri Erwinia chrysanthemi dibandingkan dengan tanaman tanpa Mycorrhiza, M1 dan M2. Berdasarkan hasil uji kontras dari pengamatan minggu ke-36, kelompok tanaman bermycorrhiza, M1 dan M2, memiliki serapan hara N, P, dan Mg yang lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding tanaman tanpa inokulasi Mycorrhiza, M0. Peningkatan serapan hara dan pertumbuhan tanaman lidah buaya akibat perlakuan FMA dalam penelitian ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kolonisasi akar oleh Mycorrhiza, dengan infeksi akar oleh FMA mycover sebesar 73,23 dan FMA asal Rhizophaera nenas sebesar 75,42, dan berbeda nyata dengan kontrol 3,02. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan tanaman lidah buaya terhadap Mycorrhiza, percent growth response, adalah sebesar 19,94 untuk Mycorrhiza mycover dan 26,04 untuk Mycorrhiza asal Rhizophaera nenas. Namun demikian, tidak terdapat pengaruh nyata dari interaksi antara Mycorrhiza, pupuk anorganik, dan pupuk organik terhadap seluruh peubah pertumbuhan dan serapan hara. Kesimpulannya yaitu inokulasi Mycorrhiza arbuscula pada tanaman lidah buaya efektif dalam menekan serangan penyakit busuk akar, Erwinia chrysanthemi, meningkatkan serapan hara N, P, dan Mg, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman lidah buaya di lahan gambut. Pemberian pupuk organik limbah ikan dan udang yang difermentasi memberikan hasil rata pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi dibanding pupuk organik tanpa fermentasi. Penggunaan FMA asal Rhizosphaera nenas, pupuk organik limbah ikan dan udang fermentasi, tanpa pupuk anorganik, meningkatkan kualitas tanaman yang lebih baik dibandingkan kualitas tanaman yang dihasilkan dari budidaya standar AVC, dengan bobot basah pelepah pada kisaran 840-950 G pelepah, kelas mutu A. Terjadi peningkatan lebar dan panjang pelepah masing-masing sebesar 155,8 dan 29,09. Latar belakang penelitian berdasarkan jurnal, Muhammad Rohman Bukhori, Rida Oktorida Hastini, Nani Mariani, 2020, tentang studi awal pemberian Mycorrhiza untuk mengendalikan penyakit layu fusarium pisang, yaitu, tanaman pisang merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan tidak membutuhkan banyak modal bagi petani. Namun budidaya pisang memiliki banyak kendala, di antaranya penyakit. Penyakit layu fusarium merupakan penyakit utama yang menyerang pisang. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh sekelompok fungi tular tanah, Soilborne, dari genus Fusarium. Salah satu spesies Fusarium yang mampu menyerang banyak varietas lokal adalah Fusarium odoratissimum, dikenal dengan Tropical Race 4, TR4, Mariani et al. 2019, Mycorrhiza adalah bentuk asosiasi fungi dengan akar tanaman yang juga umum digunakan sebagai agen biokontrol hayati. Dalam banyak penelitian Mycorrhiza mampu menekan serangan penyakit pada berbagai macam tanaman pangan dan sayuran, Martinez Medina et al. 2011, Ortas 2020. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menghitung persen infeksi Mycorrhiza pada 2 varietas pisang lokal Raja Buluh dan Kepop Kuning. 2. Mengetahui pengaruh pemberian Mycorrhiza terhadap serangan fusarium pada varietas lokal tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian berdasarkan jurnal, Muhammad Rohman Bukhori, Rida Oktorida Hastini, Nani Mariani, 2020, tentang studi awal pemberian Mycorrhiza untuk mengendalikan penyakit layu fusarium pisang, yaitu, 1. Rancangan penelitian didesain menggunakan rancangan acak lengkap,
RAL, dengan 2 faktorial dan 5 ulangan. Faktor pertama merupakan perlakuan dalam percobaan, yaitu kontrol, M0, Mycorrhiza, M1, Fusarium, M2, dan Mycorrhiza, Fusarium, M3. Faktor kedua merupakan varietas tanaman pisang yang digunakan, yaitu Raja Buluh, P1, Kepok Kuning, P2. 2. Parameter yang diamati persen kolonisasi Mycorrhiza, tinggi tanaman, diameter pseudostem dan jumlah daun. Hasil penelitian berdasarkan jurnal dan proceeding, Muhammad Rohman Bukhori, Rida Oktorida Hastini, Nani Mariani, 2020, tentang studi awal pemberian Mycorrhiza untuk mengendalikan penyakit layu Fusarium pisang, yaitu, fungi Mycorrhiza arbuscula berhasil mengkolonisasi akar kedua varietas pisang, Raja Buluh dan Kepok Kuning, menunjukkan keberhasilan aplikasi Mycorrhiza sebagai pupuk bahkan dalam kondisi rumah kaca yang terkontrol. Pemberian Mycorrhiza secara signifikan meningkatkan diameter pseudostem pada kedua varietas. Hal ini sejalan dengan fungsi Mycorrhiza yang meningkatkan penyerapan unsur hara, terutama fosfat, yang tidak dapat diakses langsung oleh tanaman. Hifa fungi berperan penting dalam penyerapan ini, seperti yang dijelaskan oleh Gardner et al. 1991, kolonisasi Mycorrhiza meningkatkan perkembangan akar halus, yang berkontribusi pada peningkatan serapan hara dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, sebagaimana didukung oleh Cardoso, Kuiper, 2006. Pemberian Mycorrhiza menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap Fusarium pada varietas ini. Beberapa jenis Mycorrhiza arbuscula, seperti Glomus intraradices, dapat mereduksi nekrosis pada bonggol dan menurunkan gejala eksternal layu Fusarium. Hal ini sejalan dengan temuan Bubici et al. 2019, serta mekanisme pertahanan yang melibatkan peningkatan nutrisi dan akumulasi zat antimikroba, Rasha 2010, varietas ini tidak menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap infeksi Fusarium meskipun tingkat kolonisasi Mycorrhiza sama dengan varietas Raja Buluh. Ini sesuai dengan literatur yang menyatakan kepok kuning sangat rentan terhadap penyakit layu Fusarium dan penyakit darah, Ploetz et al. 2015, Mariani 2018. Kesimpulannya ialah kolonisasi Mycorrhiza pada pisang varietas Raja Buluh dan kepok kuning telah berhasil didemonstrasikan pada penelitian ini. Tingkat kolonisasi Mycorrhiza yang tinggi hanya mampu meningkatkan pertumbuhan diameter pseudostem pisang pada kedua varietas. Penambahan Mycorrhiza pada media tanam Raja Buluh mampu mengontrol infeksi Fusarium namun tidak pada varietas kepok kuning. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang potensi Mycorrhiza untuk mengontrol penyakit layu Fusarium pada pisang. Penelitian lanjutan dalam skala yang lebih besar dengan komposisi fungi Mycorrhiza yang berbeda pada bermacam varietas lokal yang rentan akan sangat menarik dan penting dilakukan.